Kehadiran virus COVID-19 tak terasa sudah setahun silam semenjak diumumkan kasus pertama positif COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020. Berbagai kebijakan pun telah ditempuh oleh pemerintah guna memerangi pandemi ini, seperti pembatasan sosial berskala besar hingga new normal. Adanya pandemi COVID-19 telah membuat banyak perubahan di bidang ekonomi, pariwisata maupun sosial dan budaya. Kehadiran pandemi COVID-19 membuat sektor pariwisata terpukul. Pengunjung pun enggan untuk berdatangan, tak terkecuali di titik nol yang terletak di bagian utara Pontianak. Begitulah sebutan untuk salah satu ikon wisata kota Pontianak, yaitu Tugu Katulistiwa. Sektor perekonomian pun tak kalah lesunya dengan kehadiran pandemi ini. Lantas, bagaimanakah dengan nasib usaha kantin yang ada di kawasan wisata ini? Pengunjung tak kunjung datang, pembeli pun tak ada, pundi-pundi rupiah tak terisi. Untuk kondisi pengunjung di saat pandemi maupun sebelum pandemi. Untuk sebelum pandemi itu memang ramai ya, kelihatan jelas dari dalam per minggu itu kita bisa tahu sekitar lebih sekitar 500-700 orang. Begitu di masa pandemi itu ya paling tidak kurangnya 50% lah, 50% dari jumlah yang ada. Kan kalau hasil data kita kemarin sempat terhitung dari selepas bulan Mei ya, begitu masuk bulan Mei sampai sekarang itu memang ada penurunan juga di beberapa tempat memang di Pontianak dilarang untuk menerima kan memang. Dan itu juga kemarin waktu kulminasi matahari tanggal 21, 22, dan 23 itu jumlah yang diundang hanya 50-an orang. Jadi memang larang. Yang kedua, untuk kita adakan secara virtual, secara online. Yang pertama di Sporta Indonesia, kemudian di IG-nya juga ada, di channelnya ada. Sebelum pandemi itu Jakarta masih nomor satu. Itu Kalimantan Barat sendiri, tiganya itu ada dari Jawa Barat, Jawa Barat, dan kalau pas pandemi begitu pandemi itu masih nomor satu. Nah untuk luar dari Indonesia-nya itu nomor satunya itu Malaysia yang paling dekat dengan kita. Yang kedua itu dari ARC, dari Brunei Darussalam. Kalau masa pandemi ini itu dikurangi kan. Kalau untuk di Malaysia, China, Singapura, dan sekarang ini dari Amerika Serikat, itu dari Prancis. biaya sewa mereka terhadap pengelola karena pihak
pengelola di sini ada dua. Yang pertama dari Pemkot. Pemkot itu mengelola tubuh peristiwa ini. Ya. Itu pengelola yang kedua itu mereka mengelola bagian lahan di bagian yang ada kayunya itu sampai ke sungai. Mereka masuk lahan parkir itu. Dampak pandemi COVID-19 juga dirasakan oleh Bu Acin, salah satu pemilik kantin yang telah membuka usaha sekitar 2 tahun lebih di kawasan Tugu Katulistiwa. Kantin Bu Acin buka dari hari Senin sampai dengan hari Minggu, dengan jam operasional buka pada jam 8 pagi dan tutup jam 6 sore. Dahulu, Bu Acin dapat menghasilkan keuntungan berjuta-juta rupiah. Namun, saat pandemi seperti ini, prioritas Bu Acin adalah mengumpulkan rupiah untuk membayar tempat sewa kantin. Kalau dulu kita banyak pengunjung, terutama dari luar pulau, luar negeri juga ada. Kalau sekarang karena protokol kesehatan tidak ada pengunjung dari luar negeri, tidak pasti. Dari luar pulau pun susah karena biaya protokolnya ya. Jadi sekarang kita cuma berharap orang lokal aja kita yang di sini ya. Jadi memang ya jualan sepi banget sekarang. Kalau hari biasa nggak pasti, paling dalam hitungan beberapa orang saja. Kalau di sini hari Senin sampai Jumat udah pasti sepi ya. Kita cuma berharap hari Minggu aja ramai karena orang kita di sini yang lokal nih datang berkunjung keluarga. Itu saja. Selebihnya ya beginilah keadaannya. Kalau dari segi penjualan juga pasti kita itu penghasilannya kurang banget, dan yang pastinya lagi banyaklah kita punya sayuran yang berbuah itu kerugian, kosnya bertambah. Kalau dulu kan lancar ya kan, jadi soal sayur yang rusak, buah kelapa yang rusak itu tidak kita alami. Kalau sekarang kita mengalaminya karena kami sistemnya kan di sini harus standby, barangnya ready. Orang mau makan apa kita harus sudah ada. Saya bisa bilang saya masih sanggup mengupah 3 orang anak buah. Kalau sekarang saya kerja sendiri, jadi semua biaya pengeluaran untuk anak buah udah saya kurangin. Ya kan, kita seperti saya fokusnya mengejar bayar sewa dan untuk modal. Itu kadang memang susah banget sih. Perkenalkan, namanya Ibu Sri, salah satu pemilik usaha kantin yang ada di Tugu Katulistiwa. Sudah berjualan di sini selama 1 tahun. Adanya pandemi membuat Bu Sri harus menggunakan sistem rolling dalam mempekerjakan pegawainya. Hal ini dikarenakan keadaan kantin yang sepi. Hari Minggu biasa tak dapat apa. Dia saja nunggu ya duduk. Biasa sampai 1 lebih. Waktu kemarin sih belum ada sih ramai.
nggak ada itu kan, nggak ada batas-batasan itu. Tapi sekarang ini lah seperti sekali pada hari biasa. Hari Minggu ya, cuma nggak ramai sedikit nggak ramai lah. Sabtu pun kecil sekarang. Aku udah sih Sabtu itu kan khusus ada tuh kan, tidak ada kan. Nampak. Bantuan sih tak pernah. Teman itu udah kemarin sih, kalau kemarin sih saya bilang masuk sini 700, tapi sekarang malah naik pula plus-plusnya. Kalau di belakang tuh turun, saya tak turun malah naik. Dimensi kehidupan sudah berubah semenjak datangnya pandemi COVID-19. Perubahan demi perubahan pun dirasakan. Penerapan protokol kesehatan semakin digalakkan. Kita semakin akrab dengan COVID-19. Kebiasaan baru mulai bermunculan, seperti menggunakan masker saat bepergian keluar, mencuci tangan, dan menggunakan hand sanitizer sebagai bentuk langkah siaga dalam memerangi penyebaran COVID-19. Dulunya tempat wisata ini ramai akan pengunjung, namun semenjak kedatangan sang corona, semua enggan, semua takut, semua dibatasi. Namun bagi para pengais rupiah, corona pun ia lawan. Hanya berserah dan berdoa pada sang kuasa kuncinya. Saya, kamu, dan mereka punya satu harapan yang sama. Semoga pandemi ini segera berlalu. Misalnya ada kegiatan, event, mungkin bisa lebih mendukung penjualan kami di sini. Pak Wahid nyaman usaha tu dia, lancar usaha, tak ada sendat kayak gini kan. Ini kan sendat ni, mau gaji juga gini, bagus. Mau itu cepat berakhir lah.